Siap tidak seandainya nanti dipoligami? Oke. Aku udah pasti saya tidak mau poligami udah karena saya tahu bahwa saya tidak sanggup. Nggak sanggup cemburunya ibu nih. Nggak sanggup udah, mendingan nggak usah, mendingan aku cari ujian yang lain aja. Walaupun pasti, walaupun seandainya memang itu, misalnya ujian aku udah poligami, which is pernah ya. Tapi aku juga nggak mungkin mampu kalau berpoligami, makanya mendingan aku enggak, kalau aku jelas no gitu. Ya, salam sobat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berbicara tentang poligami artinya memiliki lebih dari satu pasangan hidup. Dan ini hanya berlaku di dalam ajaran teman-teman kita yang beragama Muslim. Tetapi kenyataannya banyak juga umat Muslim yang tidak setuju, bahkan terang-terangan menolak tentang poligami. Salah satunya adalah artis Maya Estianty. Berbeda dengan kita agama Kristen, pernikahan itu adalah sekali seumur hidup di dalam suka maupun duka, kecuali maut yang memisahkan itu diperbolehkan menikah jikalau salah satu pasangan meninggal dunia. Ini menjadi perbincangan panas saat ini. Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Ya, dalam logika berpikir harus mampu dibedakan antara konsep dengan praktek. Allah mengajarkan konsepnya dibenarkan poligami. Karena perkawinan itu pintu gerbang. Banyak masalah. Ada bisa kena penyakit, kanker rahim dan lain sebagainya. Ada saat menstruasi, ada saat nifas, 40 hari lebih atau apa. Bagaimana kalau laki-laki itu punya kekuatan seksnya kuat, libidonya? Allah kasih jalan keluar. Boleh nikah lagi atau kau cerai. Jadi nggak ada paksaan. Ingat konsep pernikahan itu, konsep ya, menikah itu hak perempuan. Aku nikahkan diriku kepada si fulan. Laki ijab, kabul, aku terima nikahnya. Jadi otoritas nikah itu perempuan. Jadi kalau kau pilih suami yang memang udah ada istrinya, itu pilihan. Kenapa kau dipersoalkan diskriminatif? Dari mana diskriminatif? Udah jangan dijawab dulu. Itu tafsir Anda. Saya juga punya tafsir saya sendiri. Tafsir Anda itu menempatkan perempuan sebagai objek seksual dari laki-laki itu sangat diskriminatif. Pandangan yang menempatkan perempuan hanya sebagai tubuh, hanya sebagai objek penetrasi, itu sangat tidak adil, sangat diskriminatif. Nuduh kita ini tafsir. Dan tafsir saya nggak begitu. Ya, saya juga orang Muslim, saya juga punya tafsir. Tafsir Anda nggak begitu. Makanya yang menjadi pegangan kita undang-undang positif, bukan dibahas. Jangan ngomong terus kok. Oh ini Bang. Dalam konteks tafsir saya disalahkan. Padahal saya bicara fakta. Bagaimana saya menafsirkan fakta? Ya enggak lah. Dialah yang tafsir. Karena dia perempuan, nggak setuju. Itu yang tafsir siapa gitu. Karena suara Anda saja, suara laki-laki saja yang Anda dengar. Cara berpikir laki-laki saja yang dengar. Ya, jadi kami selalu menjadi objek. Gue belum selesai dengar. Bang Egy, sebentar. Diskusi itu kalau ente interupsi boleh, tapi kalau saya berhak untuk tidak menolak. Anda berbicara tafsir, tapi tafsir Anda itu ada tafsir yang sangat menistakan perempuan. Bang Egy tadi sudah jelaskan tafsirnya. Siapa yang saya nista? Nggak ada orang yang punya sakit kanker rahim, dia serviks dan sebagainya. Gue menista apa? Kenapa hanya laki-laki yang bisa poligami kalau faktanya begitu? Karena ketentuan hukum Allah nggak ada poliandri. Kalau ada poliandri di Quran boleh lo lakukan, kagak ada lo gimana? Ya karena Al-Quran juga jatuhnya pada kapan? Kok nyalain Allah kan? Sejarahnya kok kan berani ada. menyalahkan Allah menjadi tidak adil? Itu kan kemudian ditafsirkan. Bang Egy, kita coba dengarkan juga suara perempuan lainnya Bang Egy. Saya juga belajar di pesantren tafsir itu. Dan ada Barat Nada yang berbicara yang tidak. Ini kan kalau dalam Quran ini nakodot nih orang kayak begini. Jadi saya mau mengajak kita semua fokus begitu ya. Ini bukan tentang tafsir, ini bukan tentang kita tidak tentang hukum Islam dan sebagainya, tapi mari kita lihat bersama-sama bagaimana pergub ini adalah sebuah kebijakan pemerintah, begitu. Dan
apa isinya dan bagaimana kita harus menyikapi pergub ini, posisi saya tentu saja menolak. Begitu. Tapi menolaknya kenapa? Begitu ya. Karena pergub ini kemudian melanggengkan sebuah bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menunjukkan bagaimana ketidakhadiran pemerintah, ketidakpedulian pemerintah terhadap perempuan, terutama para perempuan pekerja. Kekerasan bagaimana Mbak Ika? Sebentar, saya mau bilang terutama para perempuan pekerja yang saat ini membanting tulang, yang saat ini bekerja keras, yang saat ini menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Kenapa? Karena isi dari persyaratan diperbolehkannya poligami ini salah satunya adalah karena istri tidak bisa menjalankan kewajibannya. Jadi ini kan merujuk pada sebuah peran yang sangat timpang, yang kalau kata Pak PLT ini ada sumbernya, begitu. Ada benarnya dia bilang bahwa pergub ini adalah aturan teknis, karena memang sumbernya adalah di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Jadi pergub ini meski hanya di Jakarta, begitu, tapi kita perlu menyikapinya, kita perlu menolaknya karena logikanya itu adalah undang-undang nasional yang melanggengkan peran yang timpang ini. Ini harusnya laki-laki juga ikut menolak, begitu. Di tengah PHK massal yang sangat luas sekarang, begitu, dan kemudian perannya itu adalah masih sangat tidak bisa melihat bagaimana perkembangan sekarang. Banyak sekali perempuan yang bekerja, begitu, perempuan yang menjadi pencari nafkah utama. Sedangkan kenapa ada pergub poligami ini? Karena dia merujuk pada pemikiran bahwa laki-laki itu adalah kepala keluarga, kemudian perempuan adalah ibu, kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Begitu, sehingga ketika perempuan tidak bisa menjalankan kewajiban dan peran domestik tersebut, maka diperbolehkanlah poligami. Selain itu ada juga alasan data angka perceraian yang kian meningkat di Jakarta, Mbak. Itu salah satu dasar juga yang digunakan dalam pergub. Untuk melindungi keluarga itu tadi. Untuk melindungi keluarga dari apa? Kita fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang kemudian perempuan sulit untuk bercerai, apalagi bagi perempuan ASN. Begitu. Jadi ini yang sebenarnya harus menjadi prioritas dari pemerintah. Kenapa saya bilang pemerintah tidak peduli, pemerintah tidak hadir? Karena kemudian yang diatur hanya bagaimana memperketat aturan poligami saja. Jadi kalau porsi negatif positifnya sama sekali tidak ada satu poin pun? Tidak ada. Yang positif? Tidak ada. Ini harus kita bawa sampai pada revisi Undang-Undang Perkawinan, gitu. Karena logika ini, logika ketimpangan peran ini yang kemudian memicu banyaknya kekerasan di dalam rumah tangga. Ketika perempuan harus bekerja sampai malam, dianggap kemudian dia tidak bisa menjalankan kewajiban domestiknya, begitu. Dan laki-laki kemudian termindset bahwa saya adalah kepala keluarga, tugas saya enggak di rumah, saya enggak mau bantuin. Ini pemicu kekerasan di dalam rumah tangga, begitu. Dengan banyaknya hutang sekarang, hutang keluarga, begitu ya, sehingga banyak orang selain bekerja di pabrik selama 8 jam, dia harus mencari pekerjaan-pekerjaan tambahan. Dan jangan sampai pergub ini jadikan pembenaran, gitu maksud Anda? Iya. Jadi kita harus menolaknya, kita harus membawanya pada revisi Undang-Undang Perkawinan. Itu makna kemerdekaan ya. Itu makna kemerdekaan. Dari kepala rumah tangga mencari nafkah, lalu dianggap nggak bisa melayani, jadilah alasan untuk poligami. Udah berlapis-lapis. Dan selalu alasannya itu kan kembali perempuan tuh hanya dianggap tubuh, hanya dianggap sebagai udahlah liang untuk sperma, untuk cari anak. Dan seolah-olah laki-laki nggak bisa sakit, hanya perempuan yang akan sakit. Kalau memang mau kayak begitu, ya udah poliandri juga dibuka aja. Kita dengarkan dari Majelis Ulama Indonesia, Pak Kiai. Pak Kiai. Perspektif kamu seperti apa, Pak Kiai? Terima kasih. Ya, seru sekali ini, senang sekali. Tafsir seperti apa nih MUI ini? Jadi begini, sebetulnya saya membaca satu buku yang menarik. Ada namanya Profesor Ali Sobuni dari Saudi Arabia. Terus pernah satu nulis tentang dalam tafsir juga. Ya. Tapi begini Bu, ternyata tidak semua wanita itu menolak poligami. Jadi dalam artikel disebutkan ada seorang profesor perempuan di Jerman, dia mengatakan bahwa saya mendukung poligami. Saya lebih suka jadi istri kedua laki-laki yang pintar daripada istri pertama laki-laki yang bodoh. Artinya tidak semua perempuan itu sebetulnya menolak poligami. Tidak semua menolak ya? Tidak, saya kalau tanya soal perempuan, kalau mau jadi istri
keduanya, mohon maaf yang pilihan yang hebat lah, Pak Jokowi, suka janganlah siapa gitu. Gimana? Pak Kiai hati-hati. Pak Kiai Pak gimana, Kiai Pak Kiai? hati-hati, Pak Kiai. Siapa gitu, hati-hati. Atau jadi Andromeda Merkuri. Iya, ya, Oh, jangan Pak Kiai. Jangan. atau jadi istri pertamanya tukang sampah, dia pasti milih istri keduanya konglomerat yang hartanya 300 triliun, kira gitu kira-kira. Artinya jangan dianggap ini selalu mengatakan bahwa wanita itu anti poligami, sudah tidak. Buktinya ada wanita yang nyaman dengan poligami. Ada. Saya punya contoh. Sedikit saja. Gantian dulu gantian. Ya. Tapi ini Contoh. pilihan personal. Saya ini, punya teman. Saya tidak mendebat apa yang disampaikan. Cuman Iya. fokusnya adalah ini kebijakan pemerintah. Jadi, oke, ini bukan case per case. Ini bukan pilihan personal. Saya setuju poligami atau enggak begitu. Tapi bagaimana kita melihat kebijakan pemerintah? Oke. Oke, jadi begini. Kita teruskan dulu Mbak Ika. Saya teruskan dulu. Tenang. Bahwasannya wanita itu sebetulnya yang membutuhkan poligami. Oh. Ya. Wanita membutuhkan poligami. Wanita yang mana? Ini sudah banyak pertanyaan nanti Pak Saya Kiai. kasih contoh begini. Bukan Maria lah. Ya. Teman saya seorang tokoh besar, tidak sebut nama. Kalau ada di dunia ini ada 10 perempuan dan 10 laki-laki, sama jumlahnya, harus ada poligami. Karena apa? 10 laki-laki itu dia semua bisa menikah. Mungkin yang 2 gay, yang 2 impoten, yang 2 miskin, nggak bisa menikah. Terus wanita ini yang lebihnya ini mau dinikahi siapa kalau tidak ada poligami? Justru kalau tidak ada poligami ini akan merusak hak-hak perempuan, karena tidak semua perempuan bisa menikah. Faktanya jumlah laki-laki itu selalu lebih sedikit dari perempuan. Lebih banyak wanita. Cek di angka kelahiran. Itu bisa memicu kekerasan terhadap perempuan, Nah, Bapak. jangan bilang kekerasan dulu. Terakhir ya 2024 itu Saya 50% sudah survei laki-laki lebih banyak. Saya daripada sudah perempuan. survei yang terdekat aja di bidan sebelah saya. Berapa jumlah angka kelahiran dalam 1 bulan? Saya sudah cek di beberapa BSRS, BKIA. Jumlah kelahiran itu lebih banyak perempuan dari laki-laki. Seandainya laki-laki dan perempuan itu sama aja, harus ada poligami. Karena wanita itu dia kaya sekalipun, dia sukses sekalipun, dia perlu kehangatan rumah tangga. Kalau tidak boleh poligami dan jumlah laki perempuan tidak sama pun tetap kurang. Maka wanita yang tidak dipoligami mau dijadikan apa? Hanya ada 2 jawaban. 1, itu mengobjektifikasi perempuan. Loh, enggak, ini saya mau berbicara logika akal sehat. Saya akan bicara datanya valid nggak Pak Kiai? Datanya valid. Oke, nanti kita datakan. Adu data. Datanya dibuka di catatan demokrasi Pak. Saya akan bicara begini ya. Seperti ya. Kalau Ibu Rani tahan dulu Bu. Kalau ada, sebentar saya katakan, kalau ada misalnya 3 perempuan 1 laki-laki. Oke, tidak boleh poligami. Poligami itu jahat, poligami itu bangsat. Berarti ada 2 perempuan yang tidak menikah. Apakah 2 perempuan ini dijadikan gundik saja, selingkuhan saja, selir saja, pacar aja, atau dijadikan istri? Mana yang lebih baik? Jadi mempermasalahkan perempuan yang tidak menikah ini. Loh, ini kebutuhan perempuan, Anda jangan salah. Fokus pada kebijakan banyak wanita justru diuntungkan dengan poligami ini. Perempuan untuk menikah atau laki-laki untuk menikah. Gugatan perceraian itu sangat tinggi. Salah satu alasannya ada KDRT, dan KDRT itu adalah KDRT kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah poligami. Apakah orang yang tidak poligami mesti tidak KDRT? Pertanyaannya. Justru lebih banyak orang tidak poligami KDRT dan malah. kita udah punya undang-undang PKDRT. Salah, ayo udah punya coba. undang-undang PKDRT, Pak. Datang saya ke Jangan pengadilan. kita melanggar undang-undang PKDRT. Oke. Sudah diperjuangkan 7 tahun dari 2019. Saya punya teman hakim di pengadilan agama di Malang. Oke. Dia bilang saya, Gus, angka perceraian semakin tinggi. Ya. Saya tanya, apa yang terjadi? Kenapa? Oh, yang banyak itu sekarang justru ya, ini masalahnya. Malah wanitanya yang sekarang minta cerai karena enggak, dia bilang suaminya selingkuh, Pak. Enggak, bukan begitu. Poligami nggak ada izin ini fakta, pengadilan. Bu. Poligami dengan siri itu. Orang kekerasan bukan kan soal poligami. Yang banyak kekerasan malah tidak poligami, uring-uringan sama istrinya. Ini yang banyak kasus di daerah banyak perceraian itu, di mana wanita itu pergi jadi TKW ke luar negeri.
Jadi orang yang sudah jadi kayak ke Hong Kong, ke Cina, kemana itu Singapura, kalau pulang minta cerai. Saya ketawa, saya sudah berkali-kali pergi ke sana. Saya bilang, kenapa? Alasannya, kenapa Pak? Karena dia sudah kenal dengan Tom Wingse Pak. Terus di rumah ketemu Dul Gimun yang baunya apek, nggak mau dia. Ini satu dari berapa kasus kan Pak Kiai? Jangan kemudian itu menjadi kebenaran. Ini hakim pengadilan yang ngomong sama saya. Satu dari sekian kasus. Jangan jadikan lelucon. Bapak hanya data bidang sebelah. Kita data BPS Bapak. Ini saya bacakan datanya BPS. Yang itu laki-laki lebih banyak. Artinya apa Bila Andri kalau gitu? Jadi begini, menurut saya faktanya mana ini? Saya baca di BPS, saya bacakan. Kalau mau bicara fakta, masalahnya begini Bu, mari kita bicara itu soal juga perempuan. Ada perempuan. Angka KDRT itu tiap tahun paling tinggi. Kita bicara data dan fakta. Seksual apakah yang KDRT mesti poligami? Itu faktanya. Kalau mau bicara mesti angka, poligami? tidak ada urusannya dengan poligami. Tidak ada urusannya dengan kita membela poligami. Tidak ada urusan dengan KDRT. Jadi kenapa kita harus membela poligami? Jadi gini, saya ingin katakan jangan hanya lihat sisi negatif. Saya punya banyak teman yang poligami justru dia bahagia. Kalau versi Pak Kiai, kasuistik jangan digeneralisasi. Pak Kiai, kalau versi Pak Kiai apa sebenarnya keuntungan laki-laki berpoligami? Menurut sudut pandang Pak Kiai. Saya lihat, poin-poinnya fakta aja, saya nggak bohong. Fakta, Wong Solo, Presiden Poligami Indonesia. Saya kenal, namanya Wong Solo. Itu slogannya, banyak istri, banyak rezeki. Dia ternyata memang dia tambah kaya dengan pernikahan itu, relasinya semakin besar, usahanya juga semakin kuat. Itu nggak saya fakta. Dan istrinya juga enjoy aja, nggak ada marah-marah, biasa aja. Tesis saya tentang Wong Solo ini. Harus melihat kelompok masyarakat miskin. Maaf, tesis saya tentang Wong Solo ya. Itu namanya istri-istrinya itu sangat menderita kekerasan psikis untuk dia bisa bertahan dalam hidupnya itu sampai terus berefleksi, membaca Quran, tapi sebenarnya itu yang terjadi itu sangat menderita. Sakit hati. Iya, itu kan, menurut Bapak Anda. kan melihat kepentingan laki-laki aja, gimana kepentingan perempuan? Itu minta cerai, kenapa terus di situ? Nah itu kan tadi sesuai dengan agama. Itu kan tafsir siapa yang dipakai? Wong dia itu tafsir malah Wong senang Solo. Bu. Saya kenal sama istrinya Wong Solo itu. Mereka itu bahagia. Ibu yang nggak dipoligami marah. Mungkin dia malu bicara ke Bapak. Saya kan nulis Pak tentang itu. Ini kebijakan saya meneliti yang tentang Wong Solo. Semua perempuan. Jadi ini kebijakan yang mengatur semua keluarga di Indonesia. Bagi Jadi fokus ke situ, jangan hanya satu dua kasus saja. Jadi data begini, yang maksudnya lebih banyak Pak Kiai, Pak. kalau kita tarik ke agama banyak mudaratnya atau benar. maslahatnya. tidak, saya ingin katakan bahwa poligami itu tidak wajib, poligami itu tidak dianjurkan, tapi juga tidak dilarang. Case per case tidak sama, makanya saya tidak setuju kalau poligami harus dilarang. ASN tidak boleh poligami, ya dia akan semakin selingkuh, pelacuran, perzinahan akan semakin darurat dan tidak karu-karuan. Ya sahabat dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, relakah Bapak Ibu dan saudara sekalian jikalau orang tua kalian, khususnya ibu, diduakan di dalam rumah tangga? Tentu saja ini sangat berat untuk diputuskan, tetapi banyak juga sih yang berbahagia menjalani poligami ini. Tergantung mungkin ya setiap pribadi masing-masing sesuai dengan banyak yang saya menonton pendapat orang-orang yang berpoligami. Namun satu hal yang kita ingat sebagai orang percaya, bahwa pernikahan Kristiani adalah pernikahan yang hanya sekali seumur hidup. Di dalam susah, senang, hanya maut yang dapat memisahkan. Demikian saudara, Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Gue komitmen di bawah pernikahan bahwa gue janji menikah satu kali seumur hidup. Hanya maut yang memisahkan. Gue sama aja kalau gue kawin lagi, gue mengelabui Tuhan gue. Komitmen gue kepada Tuhan. Karena gue menikah bukan hanya sama dia, gue berjanji di altar gereja. Jadi itu gue berjanji kepada Tuhan, disaksikan oleh jemaat, disaksikan oleh keluarga. Intinya juga takut akan Tuhan. Itu aja. Kalau takut sama manusia masih bisa lo kawin lagi. Kalau gue mau gila-gilaan, kalau gue mau gila-gilaan, kalau gue bodo amat umpamanya nih, mohon maaf Tuhan, maksudnya kalau umpamanya Tuhan gue nomor 2 kan, ya, gue jalan gue menikah sekali, gue berani yakin gue tidak akan diberkati. Gue berani yakin keluarga gue tidak seutuh apa yang gue pernah lakukan selama 28 tahun.
bersama dengan Mama Ute ya? Hanya untuk kepuasan seks, no way man. Wow. Karena ke family itu is not about sex. Yep. It's about apa ya? Komunitas. Baik itu hubungan suami istri, hubungan dengan anak, managing ke rumah tangga, semuanya itu satu compound gitu loh. Sekali engkau menikah, jangan berpikir untuk berpisah untuk selamanya. Sebab pernikahan Kristen itu sekali seumur hidup. Dan pernikahan Kristen itu monogami. Pasanganmu mungkin tidak sempurna, justru kita masing-masing saling membentuk, saling memperbaiki kalau ada kekurangan-kekurangan kita, dan sama-sama berjuang untuk menjadi semakin indah di hadapan Bapa di surga. Pernikahan kekristenan adalah pernikahan sekali dan seumur hidup. Apa artinya? Sekali menikah untuk selama-lamanya, bahkan sampai maut memisahkan. Itu artinya pernikahan kekristenan tidak mengenal yang namanya kawin cerai. Tuhan sangat benci dengan perceraian. Mengapa? Karena manusia ketika menikah melibatkan Tuhan dalam kesepakatan dan perjanjian mereka. So ketika kita memutuskan untuk menikah, maka jangan pernah memikirkan untuk cerai. Jika kamu memikirkan perceraian, maka iblis akan menumbuhkan benih-benih itu. Dan pada akhirnya, kamu mulai merasa tidak cocok, mulai merasa ada percecokan, akhirnya kasihmu menjadi dingin. Seharusnya seorang anak Tuhan, izinkanlah kasih itu mengalir ketika Tuhan berikan pada kamu. Jika kamu anak Tuhan sejati, pasti mengasihi Tuhan, pasti mengasihi sesama. Apalagi istri atau suami. Ketika kamu menikah, dua menjadi satu. Yang pada akhirnya, apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan ingat, Tuhan membenci perceraian. Di dalam kekristenan menikah hanya satu kali seumur hidup. Perhatikan baik, bisa menikah lagi jika pasanganmu telah meninggal. Kau boleh menikah jika pasanganmu telah habis nafasnya. Dan kau bebas menikah kepada siapapun, asal orang itu adalah seorang yang percaya kepada Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 39, istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Dan kalaupun kau memaksa untuk bercerai, silakan. Tetapi tetap hidup seorang diri tanpa suami atau tanpa istri. Kau tidak boleh menikah lagi kepada siapapun. Di dalam Korintus 7 ayat 11, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikian juga sebaliknya. Maka gereja, pendeta harus tegas mengenai hal ini. Jangan menikahkan siapapun jika pasangan mereka belum meninggal. Jangan kau lakukan itu. Kau akan menjadi seorang penjahat jika tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya.